Ya, PPT-nya boleh dinyalakan. Kita terhubung untuk tumbuh bersama dengan saling mengutamakan satu sama yang lain. Ini tema sepanjang minggu ini yang nanti kita pelajari, kita hidupi, dan kita diskusikan di house family kita masing-masing. Sampai di mana kita bisa menghidupi firman Tuhan dan pengalaman apa yang kita dapatkan ketika kita mempelajari dan menghidupi setiap firman Tuhan yang kita dengar di hari Minggu. Oh, ada amin? Baru satu orang, ada amin? Amin, haleluya. Ya, kita sekali lagi kita terhubung di dalam persaudaraan, di dalam agar bertumbuh bersama. Caranya dengan saling mengutamakan satu sama lain. Teksnya ada di Filipi pasal 2 ayat 13. Filipi pasal 2 ayat 13. Kita baca bersama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Ini adalah pesan Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Waktu Paulus mendengar berita yang tidak menyenangkan di gereja yang sudah didirikan di kota Filipi, dia menulis pesan ini. Kenapa? Dia mendengar sejak kepergiannya Paulus tinggalkan, dia melanjutkan beberapa visi mendirikan gereja-gereja dan akhirnya dia tertangkap karena mendirikan gereja di penjara Roma, dan dia mendengar berita tentang jemaat di Filipi. Jemaat itu sebenarnya baik Bapak Ibu. Kenapa? Dia menyediakan finansial, keuangan untuk pelayanan Paulus mendirikan gereja-gereja. Nah, tapi ketika Paulus mendengar berita yang tidak menyenangkan, makanya Paulus memberikan nasihat. Nasihatnya seperti ini. Kasusnya apa sih? Persoalan apa yang dihadapi jemaat di kota Filipi? Karena terjadilah pengkelompokan, kelompok A, kelompok B. Ada yang tadinya suka dengan Paulus, para petinggi-petinggi gereja tersebut, ada yang lama-lama karena tidak ada gembalanya, tidak pemimpinnya, ada yang tidak suka. Nah, beberapa para pemimpin rohani ini malah sudah terpapar oleh ajaran sesat lagi. Udah gak suka dengan pemimpin yang ditinggalkan, bahkan mengajar yang tidak benar kepada beberapa jemaat. Sehingga terjadilah perpecahan. Mereka akhirnya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompok-kelompoknya, terjadi gap-gap di antara gereja di kota Filipi tersebut. Ketika Paulus mendengar ini disampaikan oleh anak rohaninya, karena mereka sering mengirimkan finansial kebutuhan Paulus, bahkan sampai di penjara pun jemaat Filipi masih memperhatikan Paulus. Jadi Paulus dengar berita ini dan dia kaget. Wah, ini tidak benar. Makanya dia langsung menulis surat dari penjara, dia tulis surat ini kepada jemaat di kota Filipi tersebut, jemaat gereja Filipi. Nah, pesannya seperti demikian ini. Dia kota Filipi itu jemaatnya seperti apa saja? Yang pertama jemaat yang ada di kota Filipi adalah jemaat orang Kristen yang bukan Yahudi. Ya, mungkin ada orang Yunani dan lain-lain. Jemaat yang sudah percaya Kristus. Lalu jemaat yang di kota Filipi jemaat seperti apa? Orang Yahudi yang sudah kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia menulis pesan tersebut. Tetapi pesan tersebut bukan hanya untuk dua kelompok ini. Orang yang Kristen yang bukan Yahudi dan orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Tetapi pesannya juga yang ketiga adalah untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dia pesan surat tentang mengutamakan satu dengan lain ini. Dan juga pesannya kepada semua orang yang percaya pada Tuhan. Kepada semua gereja, termasuk kita pada pagi hari ini. Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Amin. Ini pesan Paulus Bapak Ibu. Selain kepada jemaat di kota Filipi, juga kepada semua orang, termasuk kita, jemaat, gereja, Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Haleluya. Tahu yel gereja kita Bapak Ibu? Masih ingat yang Bapak Gembala ajarkan? Siapa kita? Kalau saya bilang Ebenezer, Bapak Ibu serentak katakan, saya Ebenezer, kita Ebenezer, kita pengikut Kristus. Ada amin? Wah, sekali lagi, sebelum kita ucapkan bersama, kalau saya berkata, Ebenezer, Bapak Ibu dan saya berjawab serentak, saya Ebenezer, kita Ebenezer,
kita pengikut Kristus. Amin. Ayo kita bangkit berdiri dulu. Karena pesan ini bukan hanya pada kota Filipi, kepada kita juga pesan ini. Sebelum pesan ini kita nikmati, kita geberkan persatuan dan kesatuan gereja kita, Ebenezer. Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3, Ebenezer. Saya Ebenezer, kita Ebenezer, kita pengikut Kristus. Sekali lagi, Ebenezer. Saya pengikut Kristus. Sekali lagi kurang rendah. 1, 2, 3. Ebenezer. Saya Ebenezer. Kita Ebenezer. Kita pengikut Kristus. Woo! Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini deh pesan yang disampaikan. Sekarang kita lihat isi pesan Pak Paulus ini kepada jemaat kota Filipi dan kepada kita pada pagi ini. Apa saja sih? Next berikutnya. Ya, tadi dia bilang bicara tentang karena kita terkontak satu dengan lain, terhubung untuk bertumbuh bersama, maka caranya adalah saling mengutamakan satu dan lain. Lalu untuk bisa menerapkan, melakukan, saling mengutamakan satu dengan lain, maka kita harus memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Katakan bersama, gaya hidup kerajaan Allah. 1, 2, 3. Gaya hidup kerajaan Allah. Coba tengok kiri kanannya. Ada, saya gaya hidup kerajaan Allah, kamu gaya hidupmu kerajaan apa? Tanya. Saya hidup gaya hidupnya kerajaan Allah. Kamu gaya hidupnya kerajaan apa? Karena hanya dua. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengakui dosa, kita bertobat, dan kita mau hidup seperti Kristus. Maka gaya hidupnya seperti Kristus. Gaya hidup Kristus dari mana? Dari surga, kerajaan surga. Maka gaya hidup kita harus seperti Kristus, gaya hidupnya seperti kerajaan surga. Ada amin? Gaya hidup kerajaan surga. Itulah yang akan membuat kita tetap bersatu, itulah yang membuat kita tetap saling menolong, saling peduli, dan saling mengutamakan satu dengan yang lain. Gaya hidup kerajaan Allah. Kingdom of God lifestyle. Itu yang membuat kita bersatu. Pesan Paulus. Cirinya apa sih Pak? Pokoknya pertanyaan, gaya hidup kerajaan Allah. Cirinya seperti apa? Yang pertama, gaya hidup kerajaan Allah, cirinya adalah memiliki karakter rendah hati. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati dan ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Core value kita, gereja kita apa? Cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Yang kedua, cinta Tuhan, rendah hati, ditegaskan kembali. Core value-nya gereja kita sedang jemaat Allah. Lalu apa Pak kalau orang yang memiliki ciri karakter rendah hati? Ciri rendah hati berarti adalah ciri rendah hati berarti adalah kerendahan hati harus terwujud dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan tingkah laku serta menjadi landasan membangun hubungan satu sama lain. Sekali lagi, kerendahan hati harus terwujud dalam pikiran, perasaan, perkataan, tingkah laku hidup, serta menjadi landasan membangun hubungan satu sama lain. Ini rendah hati. Basic, satu sama lain. Untuk kita terhubung, harus memiliki gaya hidup kerajaan Allah, yaitu rendah hati. Melalui cara kita berpikir, melalui cara kita berkata-kata, melalui kita melakukan segala sesuatu, orang bisa melihat, ini kita jemaat Allah Ebenezer punya karakter rendah hati atau tidak. Dilihat dari setiap perkataannya, dilihat dari setiap pikirannya, dan setiap tingkah lakunya bisa kelihatan. Kenapa? Kalau orang yang punya ciri rendah hati, yaitu berani membuang kesombongan. Berani membuang kesombongan. Amin. Orang yang memiliki ciri rendah hati berarti berani membuang kesombongan. Tengok kiri kanannya. Ada wajah-wajah yang sombong tidak? Tengok sendiri, ya akui. Tuhan, saya kadang-kadang masih sombong sih. Cara berpikir, cara berkata, cara melakukan. Tanpa kita sadari. Puji Tuhan kalau kita mengakui, mari kita berubah. Kita ingatkan kembali supaya kita tetap bersatu dan terhubung. Maka kita harus memiliki gaya hidup kerajaan Allah, yaitu rendah hati. Kalau orang rendah hati, membuang segala kesombongan. Kenapa? Membuang kesombongan, karena semua jemaat
semua anggota jemaat sama di hadapan Tuhan. Perhatikan, semua anggota jemaat sama di hadapan Tuhan. Karena itu tiap anggota jemaat berhak atas pelayanan untuk melayani dan dilayani. Amin. Semua kita sama, berhak untuk menerima pelayanan, yaitu dilayani dan melayani. Tanpa memandang status identitas kita. Apa kita orang kaya, orang intelektual, semua sama-sama dilayani dan sama-sama melayani. Itu ciri orang rendah hati. Jadi waktu Bapak Ibu datang beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Wah, saya ini orang kaya, saya harus duduk di depan. Karena saya membawa mobil Mercedes, mungkin Fortuner. Jadi kalau orang yang tidak membawa mobil, hanya membawa roda 2 atau roda 3, harus duduk di belakang. Buang pikiran tersebut. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Sama-sama dilayani dan sama-sama melayani. Dan ketika datang beribadah, sama-sama mencari Tuhan. Amin. Kita semua sama-sama mencari Tuhan, amin. Maka kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita mau menyembah karena Dia Allah yang besar, Raja dan Sang Pencipta hidup kita. Kita semua sama-sama mencari Tuhan, membutuhkan Tuhan dan melayani Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Jadi bukan berarti status saya orang kaya atau status saya pemimpin, wajib dudukkan di depan. Yang bukan pemimpin, bukan yang melayani, harus di belakang. Betul? Enggak ya? Cuma pertanyaannya kenapa di depan banyak kosong? Semua sama, Bapak Ibu yang melayani dan tidak dilayani, mau orang kaya atau tidak, berhak mau duduk di depan atau sampai di belakang. Amin. Karena kita sama-sama mencari Tuhan, sama-sama menerima Tuhan, membutuhkan Tuhan, sama-sama mau nikmati hadirat Tuhan. Berhak duduk di masanya dan berhak dilayani. Tapi berhak juga sisi lainnya melayani. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu yang suka duduk di depan. Itu bukan karena saya pemimpin, saya pengerja, atau saya orang besar, bukan. Saya yakin Bapak Ibu yang suka di depan supaya gampang kena fire, api Roh Kudus. Sehingga mudah kalau pemimpin pujian, mari memuji Tuhan. Langsung terimplementasi ya, langsung mendapatkan roh semangatnya. Pak Yono memimpin pujian, Bapak Ibu semangat karena di depan. Coba di belakang, apa rohnya sama gak? Ketika mari memuji Tuhan, mari menyembah Tuhan. Halo, biasanya orang yang di depan karena pengen antusias mendapatkan berkat lebih dahulu. Lebih cepat, betul? Kalau dunia pendidikan begitu ya Pak dosen, Pak Gembala dosen saya dulu. Kalau orang mau duduk depan, pasti pengen cepat terima impartasi intelektualnya. Kalau dalam dunia pendidikan, kalau dalam dunia rohani, orang yang di depan pasti pengen cepat dapat impartasi Roh Kudusnya. Semangatnya, sukacitanya, antusiasnya. Daripada duduk di belakang, banyak godaan. Haleluya. Senyum-senyum, iya Pak, saya akui itu. Yang penting kita sebagai jemaat, buanglah kesombongan. Semua butuh Tuhan, mau di depan, mau di belakang, monggo. Agar kita sama-sama cari Tuhan dan mendapatkan semangat sukacitanya ketika ada di depan. Dan semua sama-sama melayani. Dan bukan hanya dilayani, tanpa memandang identitas. Lalu ciri yang kedua, kesombongan karakter rendah hati adalah menjauhi persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang kompetisi itu bagus, tapi janganlah di aturan SOP-nya disalahpergunakan. Wah, saya mau melayani nih. Saya di house family saya mau melayani. Saya udah kena kutuk kelompok, udahlah saya siap memandu. Hai, itu salah. Karena saya dengar pemandunya teman saya, kompak saya. Saya cuma baru berapa kali HF, langsung tiba-tiba pengen memandu supaya kelihatan dihormati, disegani. Itu kompetisi yang tidak sehat Bapak Ibu. Kalau kompetisi yang sehat adalah ikuti SOP-nya. Rajin dulu beribadah. Tahu kalau ibadah, karena setiap materi KKA, host family kita, itu harus mendengar firman Tuhan yang disampaikan di hari Minggu. Beda dulu ya ada pelajarannya, sekarang pelajarannya melalui kita, mau tidak mau kita suka belajar, mendengarkan khotbahnya, kita renungkan dan ada 5 pertanyaan yang memandu kita untuk belajar, berdiskusi sama-sama. Jadi mau tidak mau harus melalui SOP-nya. Dengan itu kalau beribadah, dengarkan khotbah, terus belajar, ambil dari 5 P tersebut. Setelah Bapak ikut training tentang host family sama Ibu Gembala waktu disampaikan.
baru siap melayani. Dan itu pun sesuai karunia. Ojo paksa nggak punya karunia, memaksakan karunia memandu. Saya mau melayani pengkhotbah, saya mau melayani di gereja, song leader, worship leader. Wah, saya kenal kok koordinator Bapak David Kurniawan, baik sekali. Kok saya kenal baik. Saya cuma tanya dia mau melayani, bisa. Bukan karena kenal baik atau nepotisme ibu, tapi biar kita melayani Tuhan itu dengan kompetisi yang sehat. Caranya adalah ikuti SOP, standar operational produce. Ya, ikuti SOP-nya, yaitu rajin beribadah, bergabung dengan kelompok HF, anggota kita di wilayah masing-masing. Dan kamu melayani dulu di kelompok kita. Dan lihat karunianya, setelah karunia kita cocok di musik, WL, singer, baru kita tanya, apakah kami boleh melayani di ibadah umum? Karena saya punya karunia, dan itu latihan, dan lain-lain. Sehingga itu kompetisi yang sehat. Melayani Tuhan dengan cara yang benar. Tidak berkompetisi yang tidak sehat. Kompetisi sehat itu bagus. Kalau sehat caranya ikut SOP, itu bagus. Tapi yang tidak sehat itu yang salah. Kita memang terhubung satu lain, tapi dengan cara yang sehat. Tidak ada gap-gapan, tidak ada nepotisme, tidak ada karena satu lain. Semua harus sama-sama bertumbuh sesuai dengan karunia masing-masing. Apakah di kelompok kita, host family, atau kita melayani Tuhan di gereja kita. Itulah ciri-ciri daripada karakter rendah hati. Sekarang yang kedua, poinnya, gaya hidup kerajaan Allah. Next. Kata Josh Meyer dulu ya, ministry berkata kayak gini. Kerendahan hati adalah kebajikan terindah yang bisa dikembangkan. Joyce Meyer. Kerendahan hati ada suatu kebajikan yang perlu dikembangkan. Jadi perlu dikembangkan terus kerendahan hati kita. Gak cukup hanya membuang kesombongan, membuang persaingan. Pasti ada yang lain. Itu bagus dan perlu dikembangkan. Supaya kita semakin hari semakin hidup lebih baik di hadapan Tuhan dan sesama. Next berikutnya. Yang kedua, ciri kerajaan Allah, kerajaan surgawi adalah rela berkorban. Wow. Kalau Bapak Ibu lihat pasal 2 ayat 3, 4, bahkan 9. Yesus yang pemilik surgawi. Dia tinggalkan surga yang indah, yang suci. Turun ke bumi. Dia mati buat kita. Supaya kita dilayakkan kembali menjadi anak-anak yang berkenan. Dan bisa berhak hidup di dalam kerajaan surga. Bukan pada saat itu. Pada saat ini juga. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Kita akan menikmati hidup kerajaan surga. Ketika kita mau belajar ciri-ciri Yesus hidup. Yesus mengajar. Yesus berkata-kata, Yesus bersosialisasi satu dengan lain. Itu adalah juga suasana kerajaan surga. Amin. Rela berkorban. Dia tinggalkan surganya Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita terhubung satu dengan lain ini. Sama-sama diberkati Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Dan sama-sama bertumbuh. Yang kedua adalah mari rela berkorban. Punya uang, punya waktu, punya talenta. Bukankah itu semua karena anugerah dari Tuhan? Amin. Apa yang Bapak Ibu miliki, anugerah Tuhan, betul? Oh enggak Pak, saya bisa uang banyak, punya harta aset deposito banyak, punya rumah banyak, karena saya bekerja keras. Ya, ada betulnya. Tetapi semua karena diizinkan Tuhan, karena Bapak Ibu percaya Tuhan pencipta hidup kita. Tuhan memberikan kita kemampuan memanage keuangan, kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Ada andil Tuhan, betul? Jadi ketika kita mengembalikan cinta Tuhan, kita mau hidup seperti kerajaan Tuhan. Meskipun masih di bumi, kita mau hidup belajar seperti kerajaan surgawi. Dengan memiliki ciri-cirinya seperti Yesus, yaitu rela berkorban. Waktu kita, bersama kelompok kita, ayo. Saya nggak punya uang, nggak punya talenta Pak, saya punya waktu, ya kunjungi temannya, ayo hari ini kita ber-AF yuk, ingat hari Kamis. Hari ini Minggu. Kita nggak punya uang, nggak punya apa, Bapak Ibu punya, saya punya kota, ingetin anggota-anggotanya, teman-teman AF. Jangan lupa hari Minggu jam 6 kita beribadah bersama-sama ya. Di rumah Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Al Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2, Surabaya. Amin. Saling mengingatkan, bukan nggak punya. Apa yang Bapak Ibu bukan? Melalui kota kita, WhatsApp grup mengajak beribadah. Itu bagus, itu termasuk pelayanan, pengorbanan. Rela berkorban seperti Kristus. Talenta dan lain. Ada teman kita di kelompok host family mau belajar memimpin pujian, mau belajar memandu. Kita yang sudah bisa, nggak apa-apa. Kita ajarkan caranya, jangan takut tersaingi. Tidak.
Wah nanti kalau saya ajarkan dia lebih bagus, pengikutnya saya nanti akan ngikuti dia. Terjadilah blok-blok. Jangan, pikir buang-buang jauh kamu. Kompetisi yang tidak sehat tersebut. Kita mau rela berkorban. Kita lakukan untuk Tuhan, biar Tuhan dipermuliakan, bukan kita. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan ditinggikan, bukan kita. Amin. Dan teman kita, saudara kita bertumbuh dan diberkati Tuhan. Karena kita juga menolong mereka, mau berkorban. Waktu, uang, atau talenta untuk dia pun diberkati. Sehingga setiap orang yang mengenal Yesus, melalui kesaksian kita, pengorbanan kita, mereka akan diberkati dan berkata, ya Tuhan Yesus baik. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya Tuhan, ternyata orang yang menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Ciri yang kedua, jangan pelit atau jangan medit lah istilahnya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang rajin memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan 1/10. Itu digunakan di kelola gereja menjadi berkat sehingga membuka satu satelit, kita ada 13 satelit. Sehingga jemaat yang jauh, nggak usah jauh-jauh, di dekat rumahnya kan ada satelit, tidak jauh-jauh, bisa beribadah di sana. Lalu karena pengorbanan keuangan kita dengan persembahan 1/10, kita sudah membuka misi 500 gereja di Kalimantan ya Pak, Gereja Ebenezer. Lalu melalui keuangan kita juga dikelola, kita memberikan kepada badan pengurus daerah dan berpusat kepada badan pengurus pusat dan dikelola untuk mendirikan gereja-gereja. Itu dari mana? Dari kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu nggak medit untuk pekerjaan Tuhan. Soal persembahan maupun mengembalikan milik Tuhan. Amin. Kalau kita tahu uang kita, harta kita, kasih sayang kita, karena ada andilnya Tuhan. Jangan perhitungan dengan Tuhan. Amin. Wah, saya biasa perhitungan Pak, ekonomi. Ya kan? Maunya modal sedikitnya untuk sebesar-besarnya. Itu ekonomi duniawi Bapak Ibu. Dan ekonomi duniawi tidak seperti itu. Ketika kau makin memberi, engkau akan menerima. Amin. Ketika kau belajar memberi, memang pengorbanan itu harus sakit. Memberi itu sakit, betul Bapak Ibu? Kalau enggak merasakan sakit, itu bukan memberi. Berkorban untuk orang kita cintai harus sampai sakit. Apalagi kita berkorban pada Tuhan yang sudah menciptakan hidup kita dengan baik, dengan sempurna. Memberkati hidup keluarga kita dengan baik, dengan sempurna. Memberkati pekerjaan usaha kita dengan baik dan sempurna. Dan juga memberkati gereja kita dengan baik. Sehingga gereja kita menjadi berkat bagi gereja-gereja lain. Membuka gereja bagi jemaat-jemaat agar mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Selamat melalui pengorbanan kita. Waktu, talenta, atau juga keuangan. Amin? Wah, haleluya. Ya, itulah pesan jemaat, pesan Tuhan melalui hambanya Bapak Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan juga pada kita jemaat gereja dan jemaat Allah Ebenezer pagi hari ini. Kalau kita supaya terkonek, terhubung, dan bisa saling memberkati dengan caranya saling mengutamakan satu dan lain. Dan itu caranya juga harus kita memiliki hidup kerajaan Allah. Kerajaan Allah mempunyai dua ciri tadi, rendah hati dan rela memberi. Tuhan Yesus memberkati kita. Next selanjutnya, saya diakhiri dengan Joel Osteen, seorang penulis, motivator, dan seorang gembala, menuliskan pekerjaan papanya gembala dan gereja besar. Sekali ribuan orang jemaatnya, dan dia pengkhotbah terkenal, dan salah satu 10 pembicara terhebat di Amerika Serikat. Orang berpengaruh. Beliau berkata begini, ketika kita akan mengalami kebahagiaan dan sukacita, kita belajar memberikan hidup kita, diubahkan dan dibaharui semakin rendah hati dan mau berbagi sebagai hamba Allah yang melayani sesama manusia. Amin. Sederhana, happiness, joyful. Kalau kita mau dibaharui kronik kita lebih dahulu. Ketika dibaharui, diubahkan seperti Kristus, maka kita akan semakin mengikuti gaya hidup kerajaan Allah, yaitu rendah hati dan mau rela berkorban, berbagi. Itulah tujuan Tuhan. Dan itulah sebagai sesama hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Amin. Pendeta identitasnya, tetapi status rohani kita hamba Tuhan. Sama-sama melayani dan sama-sama dilayani.
Amin. Bukan hanya mau dilayani, tapi tidak mau melayani. Sama-sama dilayani, sama-sama melayani. Supaya kita bertumbuh dan menjadi berkat. Haleluya. Selanjutnya saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita. Kesaksian sejarah. Seorang bernama Cornelia Arnolda Johanna atau yang terkenal dengan Corrie ten Boom. Lahir 15 April 1892 sampai 15 April 1983 dia meninggal. Apa sih yang dilakukan semangat itu? Corrie ten Boom ini adalah orang yang cinta Tuhan. Bapaknya ten Boom ya, Corrie ini anak yang kedua, Betsy anak yang ketiga, dan Joseph adalah adiknya yang laki-laki. Mereka cinta Tuhan, mereka mengasihi Tuhan. Nah pada tahun 1940 terjadi perang dunia di mana tentara Nazi Jerman menjajah bangsa-bangsa. Termasuk negara di Belanda. Nah Corrie ini lahir di Belanda, di Haarlem, Belanda. Dan ketika dijajah Belanda, dan si Hitler, Adolf Hitler ini, Adolf ya, benci terhadap Yahudi, dia membunuh bangsa orang Yahudi yang diaspora tersebar di berbagai negara, termasuk di Belanda. Di Belanda ada 800-an, bahkan lebih. Dia mau dibunuh. Nah, ketika tahun 1940 Perang Dunia Kedua mau dimulai, penjajahan Belanda, khususnya tentara Nazi ini ingin membasmi si Corrie ten Boom dan keluarganya, ini menyelamatkan 800 orang Yahudi. Wow, dan orang-orang Belanda yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Belandanya. Caranya apa yang dia lakukan? Karena dia melihat bangsa orang Yahudi itu disiksa, dibunuh, nggak peduli mau soal orang pria, wanita, bahkan anak-anak dibunuh, bahkan sampai ada beberapa dibakar dan dimasukin dalam gas hidup supaya mati. Nah, dia karena dia cinta Tuhan bersama keluarga papanya, dia ingin menyelamatkan umat Yahudi. Umatnya bangsa Israel, umatnya bangsa Tuhan, umatnya Tuhan, bangsa Israel, orang Yahudi ini. Apa pengorbanan yang dia lakukan? Karena dia cinta Tuhan, dia rela berkorban untuk Tuhan. Caranya adalah dia memberikan rumahnya untuk persembunyian bangsa Yahudi, memberikan makanan bagi bangsa Yahudi yang di rumahnya sampai kurang lebih 4 tahun. Memberitakan firman Tuhan bagi bangsa Yahudi di kamp pembuangan. Ketika dia menolong bangsa Yahudi, umat orang Yahudi itu, dan ketangkapnya dia, orang yang diselamatkannya selamat. Dan dia ketangkap, Corrie, papanya, adiknya Betsy dan juga adiknya juga Joseph ditangkap dan dibuang di camp selama 9 bulan. Dan dalam penjara, Corrie ini tiga penjara ditempatkan di Scheveningen, Bergen-Belsen dan Ravensbrück, yang pertama kali Ravensbrück. Di penjara selama 10 bulan. Karena apa? Menolong orang umat Tuhan, umat Yahudi. Di sana dia disiksa, kerja paksa, tapi di sana dia tetap memberitakan firman Tuhan. Dipikir berserah pada Tuhan, jangan khawatir, Tuhan akan tolong. Walaupun meskinya ada beberapa terbunuh, dan puji Tuhan, dari semua orang yang disiksa, termasuk saudaranya, Betsy dan adiknya mati, bapaknya juga mati akibat karena di penjara tersebut, dan hanya dia yang selamat selama 9 bulan di penjara. Hanya dia yang selamat dan dia dapat dibebaskan. Nah, ketika dibebaskan, apa dia lakukan? Mesti dia trauma ya akibat perang. Karena menolong pekerjaan Tuhan, menolong umat Yahudi, dan ditangkap, dia disiksa. Tapi ketika dibebaskan, dia harusnya dia trauma, tapi dia tidak. Dia tetap melanjutkan merawat orang-orang akibat perang dunia kedua. Akibat peperangan, dia merawat orang-orang dan anak-anak korban perang setelah bebas dari penjara. Camp pembuangan. Wow, pengorbanan dia sampai sakit. Bahkan dia, papa dan saudara-saudaranya meninggal. Rumahnya hancur, kotanya juga hancur. Melalui pengorbanan dia, maka dia pejuang iman disebut. Sampai Billy Graham pun menulis video singkatnya. Karena perjuangan seorang Corrie ten Boom ini. Dan apa yang beliau katakan tentang kehidupan, tentang kebahagiaan. Corrie pun berkata, mustahil jika Anda memandang pada dunia untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Tetapi itu hanya ditemukan jika Anda akan fokus melakukan perintah misi Kristus walaupun agak berat menjalannya. Corrie ten Boom.
Amin. Mustahil kita akan memberikan ketenangan dalam hidup ini. Punya apapun, dia juga seorang kaya, punya jam di kota Haarlem, Belanda. Tapi apakah dia tenang, dia bahagia ketika ada peperangan terjadi? Tidak. Tetapi justru membuat dia bahagia, dia tenang adalah dia melakukan perintah Tuhan. Misi Tuhan, meskipun berat, tapi disitulah kebahagiaannya. Kenapa? Banyak orang diselamatkan, banyak orang mengenal Tuhan. Melalui dia banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan. Bahkan pengkhianatnya yang menjebloskan dia, orang Belanda juga, tetangganya, yang menjebloskan dia masuk dalam penjara karena menyelamatkan umat Yahudi, dimaafkan ketika dia ketemu ada di California 6 tahun kemudian. Corey ini menyelamatkan, membangun kembali rumah, membuka yayasan. Lalu dia pergi ke 60 negara memberitakan betapa perjuangan iman itu sangat penting. Kenapa? Melakukan perintah misi Tuhan. Meski berat, tetapi ada kebahagiaan. Meskipun berat, tetapi ada ketenangan. Karena Tuhan menolong orang yang melakukan perintah dan firman Tuhan. Supaya kita bisa bertumbuh bersama. Bagaimana pagi kita ini? Selama kita hidup, selama kita beribadah di gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer, selama kita bertumbuh di kelompok keluarga Allah atau kita kena house family di gereja kita, apa yang sudah kebahagiaan dan ketenangan apa yang sudah kita rasakan saat ini? Mari kita belajar melakukan perintah Tuhan, melakukan gaya hidup kerajaan Tuhan. Corrie ten Boom, mesti berat, tapi disitulah kebahagiaan. Meskipun berat, disitulah ketenangan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku mau belajar menyenangkan-Mu. Aku mau belajar melakukan perintah atau misi Tuhan. Meskipun berat, tapi aku tahu disitulah kebahagiaan sejati. Ketenangan yang abadi. Bukan karena harta, fasilitas yang aku miliki. Atau kesehatan, keluarga yang baik. Tetapi kebahagiaan sejati dan ketenangan yang abadi adalah ketika kita belajar melakukan perintah Tuhan. Misi Tuhan. Agar orang lain bisa mengenal Yesus dalam hidup kita. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Sampai kita mendengarkan kembali pengobatan Yesus. Haleluya. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Yes, terima kasih.